Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilaran waktu ya untuk pertemuan kita masih melanjutkan kitab tentang panggilan kepada orang-orang yang beriman. Kita membicarakan tentang surah Al-Maidah ayat 51. Surah Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi saya baca, silakan Bapak Ibu sekalian yang sempat melihat mushaf Al-Quran. Ya kok salah apa cocok di? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Kita terjemahkan Bapak sekalian. Ya ayyuha, ya ayyuha, ini adalah panggilan. Jadi disebut dengan ya an-nida, seruan. Nigiriyulli allazina, ini allazina, itu orang-orang yang apakah itu bisa, jadi ini isim mausul, bisa dia laki-laki bisa perempuan, yang penting dia allazina amanu ya. Tapi itu tepat ya. Jadi ini panggilan khusus hanya tepat miuli. Apa pesannya di sini untuk tepat di mana nih? Kita semua orang beriman la ya. Jadi menggunakan kata la ya. La nahi, larangan. Jadi Ibu Allah Ta'ala dia mau sampaikan kepada kita bahwa ada larangan ya. Watiqtu ya. Saya larang. Larangan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Magina Allah Ta'ala na pumukuro na sabak matapa ni. Jadi kata la ini dipahami oleh orang beriman gampang menecerna kutu matapa. Ia kutu kafir pada makadaja mapakwe dia tidak mungkin terima. Tapi kalau orang beriman dikatakan jangan aja mempigawi, berarti mil itu taat kepada Tuhannya. Dia diminta taat kepada Tuhannya. Maka dikatakan kata la. La apa? Agak larangan dari Allah Ta'ala. Tattakhizu aja lalu ku gaga
pancajiwi iko menetu ya aja lalu kuga pancai jangan kalian menjadikan tattahizu ya, fil mudare sampai sekarang, mulai sekarang sampai akan datang, artinya dari kurisennya gagai ma pemula makukui aja lalu ya kira-kira begitu, aja lalu mu pigui ya aja lalu mu pancajiwi aja lalu sampai kita tetap ada keimanan dalam diri kita. Karena kapan kita melanggar ini berarti kita meninggalkan keimanan kita. Itu maknanya. La tattakhizu aja lalu mupancaji jangan kalian. Ya siapa kalian ini ya orang-orang beriman. Di mana teman-teman ya? Al Yahuda iru Yahudie. Yahudie masih sifat Yahudi ya. Hero Yahudi hero ya sifatnya begitu, kadang bagus di depan kita ternyata di belakang maja hero Yahudi na pojen dan rianu harangi. Jadi aja macin dulu hero jangan kamu ikuti hero Yahudi melo inritungkan anak Allah Ta'ala yang namanya pamelote kecicio ya melangkangkan asangan anak Allah Ta'ala. Hero Yahudi kadang dia menjadi Tuhan, alena membuat satu hukum ya para ulama-ulama pendeta-pendeta mereka ya, dia membuat aturan-aturan padahal na paham maka dia tongeng iya nutongeng iya numaja tapi dia langgar saja. Dan Yahudi itu ya walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa namanya menyewana nama riwat tutunganna narikku gangkanai di mana ngi mengikuti kehidupan cara mereka beragama, cara tata hidup mereka. Ya kudai pada nang kana Maryam mitakir. Mungkin di depan dia senyum tapi di belakang dia penuh dengan kebencian. Ya. Jadi Allah Ta'ala dia tidak suruh kita membenci, tapi nasuruh mimaga aja macin lagi. Jangan jadikan orang Yahudi itu wah ini watap ya. Jadi al Yahuda ya. Apa wan Nasara ya. Jadi dan orang-orang Nasrani. Nasrani ini satu model ya. Iku makade orang Nasrani melo dari pengkenana namanya Isa ibnu Maryam. Orang Yahudi juga mau mengatakan Uzair sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagaimana kita mau mengikuti mereka? Mereka sudah menjadikan Allah engkanakna. Mereka sudah cara berpikir Tuhan saja sudah salah ya. Makanya di sini tidak dikatakan baciwi, tidak seperti itu. Allah tidak menyuruh kita benci mereka, tidak perangi mereka, tidak. Cuma katakan la tattahizul yahuda wan nasara aja lalu kamu mengambil atau menjadikan mereka itu orang Yahudi dan Nasara itu pancajaga aulia. Nah ini makna aulia baca mas sekalian dijelaskan dalam Al-Quran ini ada beberapa pengertian sebelum kita memahami apa pengertian aulia di sini. Yang pertama aulia, kata aulia runtugaki kata aulia dalam Al-Quran itu dihubungkan dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata aulia ya. Dan cara membacanya ini aulia itu dibaca admaddun al-wajibul muttasil. Jadi tanda mat, tanda panjang. Kalau sudah ada tanda panjang 2 harakat, kemudian ada hamzah dan dia satu paket, maka dia dipanjangkan sampai 4-5 harakat. Jadi kalau baca ki aulia dan 2 aulia ya. Itu dibaca sampai 5 harakat. Yang kuna pacid itu aulia itu tidak benar ya. Itu dalam hukum tajwidnya, hukum mat panjang. Jadi
Apa arti aulia itu? Pertama, dia disebut wali Allah. Ya, walinna pungalla ta'ala. Ada senero. Dia di waliullah, ya. Di dalam surah At-Taubah, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahsanun. Jadi aulia itu bisa bermakna ini mana teman-teman ya. Jadi wali Allah itu siapa saja bisa dijadikan wali Allah. Kata biasa kadai wali. Nah, kata biasa kadai wali dia mandre daging, ya tidak begitu. Ya. Wali Allah itu punya tingkat makam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan ciri-cirinya adalah la khaufun alaihim. Mereka ini tidak ada rasa takut sedikit pun. Meloi kata melo magai, kata melo punui, dia tidak pernah takut. Mau dimiskinkan dia tidak pernah takut. Dia mau dipitnah, diaga, dia tidak pernah merasa takut karena dia selalu bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali Allah, ya. Wala hum yahsanun, dan tidak pernah merasa sedikit pun khawatir, bersedih hati. Maka dia mana mindre anggota ini kura proyek misalnya, ya kira-kira begitu. Jika lagi anggota dan sebagainya, dia tidak pernah takut. Meskipun dia dari segi kehidupan, dari segi jabatan, digane pilih anggota nasabah anggota lenyam atau jabatannya sebagai kepala anuki, kepala anuki, dia nagilik ke jabatan, ya. Dia tidak pernah merasa takut. Seperti sekarang ini diuji umat Islam ini, ya, karena banyaknya kesandai ujian-ujian berhubungan dengan kepemimpinan, ya megan dikasih makoro. Ya biasa gora-gora membela kebenaran, tapana leliling do cilla, baik tapa kabur pakitanda. Pangka do cilla mambai. Giling lo kiri, hoi tapang kasih jabatan melengi. Terpaksa tambah tidak bisa, kebenaran itu tambah kabur. Ya. Pada saat dia berbuat salah, angka laporan natama masalah hukum, ya milum miwa, tapalik udah ngewa kong, engkau semua aja mencapa. Nah ini, jadi inilah berhubungan dengan aulia. Nah, wali-wali Allah ini dia berusaha bertakwa, beriman kepada Allah. Mapasan itu ngelupung Allah Ta'ala. Dia keimanannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah. Jadi dia tidak peduli. Kenapa dia tidak peduli? Maka dengan kejabatan, ya dia itu hubungan tadi. Nah, sekarang ini ya banyak sekali yang seperti jamaah sekalian. Jadi la khaufun alaihim wala hum yahsanun. Dan ini semua kita diuji. Ya, maka ada kiai ustaz kiai tidak. Ya, ustaz pun kiai sekarang ini ujiannya berat. Nah, ujiannya berat. Ya, atas ngam maka dia diuji tuh kirne waser. Ya, gara-gara duit cila yang sudah berserakan di mana-mana. Ya. Ada sebuah Allahu alam itu, apakah benar itu, ada penyampaian seorang ustadz ditatangi oleh seseorang, maka dia berpihak kepada salah satu. Nggak usah kau pikir, yang penting nah ini anunya kailingnya ke sana amplop dan siaga, dan itu bukan kecil ya, karena bisa sampai miliaran. Baik, kira-kira kebangsaan aku mau miliar, ustaz miliaran ustaz. Wadah kita seleo itu baru, wadah kimeli bola baru, wah, luar biasa. Jadi itu bahaya. Ya. Makanya kita minta tolong kepada Allah agar keimanan kita ini bisa istiqamah. Namun tu peko kasih sita, namun tu peko gata kalau memang ya ada sene wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat ini jauh lebih bagus daripada kita meninggalkan ada sene renangero idealisme kita sudah menyatakan ini kebenaran, terus karena nagalaki agak-agak tepa pajaki gora muki, tapi yang kita bela adalah orang-orang yang tidak benar. Jadi makna aulia. Kemudian yang kedua, makna aulia itu bisa sebagai pemimpin. Bisa sebagai pemimpin. La yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin.
Nah, ini yang pemimpin ini kita dilarang. La yattakhizu, janganlah orang mukmin itu, al mukminuna al kafiruna auliya min dunil mukminin. Ajak lalu ku gagam malai pemimpin to kapire ya, to kapire iro na sekarang ipung Allah Ta'ala, na sekarang Nabi Muhammad, na sekarang ya Qurannya min dunil mukminin, padahal masih ada orang mukmin yang bisa memimpin kamu. Jadi aja mualairo yang orang kafir untuk memimpin kamu, padahal masih ada orang, ya kira-kira kemeloki pelari secara tekstual, aja mualairo to majahe sementara kamu to makesing, atau kemelok timbangi kege mege kesinna air malah, atau kemelo ko timbangi jana kege kamenas cede jana, yang mana yang paling sedikit perbuatan jeleknya, maksiatnya di antara dua orang yang bermaksiat, kemelo ko pilih pemimpin. Ya kira-kira begitu. Nah, itu makna-makna di luar, tapi itu hanya pandangan saya, tapi ini makna Al-Quran. Selain masih ada orang beriman, orang mukmin, ya magin na yurtulengi melu malah, kira-kira begitu. Kalau ada orang beriman, kenapa ambil orang kafir? Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Nah, maka di Allah Ta'ala, siapa yang berlepas diri dari seperti ini, purani pada maka raja mu pilih ron, ya mutur mu pilih, berarti kamu tidak taat, kamu berlepas diri dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Allah? Lepaslah pertolongan Allah. Jadi lenyap nih, hilang pertolongan Allah kepada mereka, orang yang berlepas diri. Jadi dengan pertolongan Allah Ta'ala, ya, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang dikatuti. Ya, kecuali yang karena siasat apa melogaki na unusid di keluarga atau megaki na solangi di kampung, ya terpaksa kita bersiasat saja, menyata kayak iya mani maka dia ini mau tuh pilih, tapi setengah nade, ya kira-kira begitu. Pura-pura kita tahu taat-taat pada tidak. Ya, ini hanya siasat saja. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu terhadap ada siksanya. Ya, orang yang melanggar ini akan mendapat siksa. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah kita akan kembali. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, makna aulia, makna aulia itu adalah sebagai teman setia. Ya, teman setia, teman kepercayaan, kawan sejati. Ya, teman setan. Itu namanya lu Allah Ta'ala kalau kita jadikan. Apa kata Allah? Firman Allah, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu yuqatiluna fi sabilillah, mereka itu berperang untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana nih? Termasuk berperang dalam artian menegakkan kepemimpinan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berperang dalam artian berperang memperbanyak suara, memenangkan orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perang, bukan perang nanti makan musuh itu ya. Perang kita adalah membela kebenaran itu, membela orang-orang yang mau kesingi kampung dan sebagainya. Itulah orang beriman. Jadi kalau engkau beriman tidak fisabilillah, tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bahaya. Maka dilanjutkan ayat Allah itu, walladzina kafaru, nah yaitu si tutu kafir balinna dange matapai pai tutu kafir balinna matapai balinna kafir. Bali dalam segala macam, beda pemikiran, beda paham, beda cara hidup, beda cara pandang, beda tata kelola dan sebagainya. Kita beda memang. Jadi itu walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Nah itu situ kafir memusuh untuk berjuang, tapi apa yang diperjuangkan adalah fi sabilit tagut, jalannya para setan, jalannya para berhala-berhala.
jalannya para orang-orang yang tidak benar, jalannya para orang-orang musyrik. Ia harus pertahankan. Jadi dalam dunia ini terjadi memang dua rumah komentor, dua pilihan ini. Nah, kita masuk di mana? Makanya pun Allah Ta'ala kumatapako yukatiluna fisabilillah, masuklah dalam barisan membela agama Allah. Karena orang kafir juga pada barisannya membela tagut. Maka siapa yang menang? Ya pasti Allah yang memenangkan orang-orang yang istiqamah, orang-orang beriman. Faqatilu aulia, maka di Allah Ta'ala faqatilu, maka perangilah, kalahkanlah, kira-kira begitu. Aulia usyaitan, teman-teman setan. Jadi orang yang berperang selain jalan Allah itu adalah teman-teman setan, si bawan setannya. Tentu ini dia temelu si bawan setannya. Jadi kalau kita memilih jalan ini memenangkan suatu pertarungan bahwa kita berada di jalan benar fisabilillah, apalagi kalau sudah ada ijtima ulama kayak melu mengkelinga ya. Nah, kita sudah harus taat pada ulama kalau memang itu ulama yang benar ya, kecuali kalau ulama yang tidak benar ya itu yang tidak boleh kita ikuti. Kalau sudah ada ulama-ulama memang dianggap sudah bisa memberikan pandangan kepada umat kayak gini kali melo ki maguru kurang, tentu kita kepada ulama. Kita meminta fatwa hadis tentu pada ulama, meluki makutana tentu pada ulama. Nah, kalau ulama sudah tidak didengarkan, nah ini sudah bahaya besar. Jadi faqatilu auliya'us syaitan, maka perangilah mereka teman-teman setan itu yang mereka berjuang untuk fisabilit tagut. Ewai ya. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Baru Allah menjelaskan bahwa majepui itu setannya si bawang kotana apa namanya itu dia dhaif, melemam itu situ ngena, goranam itu melupuh, suaranam itu melupuh, semuanya dia lemah ya. Cuma kamu tidak punya kekuatan untuk melawan mereka karena tadi itu terjebak gara-gara duit celak, terjebak dalam jabatan, sudah terjebak dalam lingkaran mereka, kamu tidak bisa bergerak ya. Dia mulai kedua sebenarnya mereka lemah sekali. Ini apa pun Allah Ta'ala pun ya, inna kaidas syaitana kana da'ifa, mereka itu lemah sekali ya. Cuma kita kan dena makuri karena tingkat ya, tidak tingkat keimanan kita masih diuji ya. Wasandangnya roh belum tentu, saya juga belum tentu seandainya dia serang saya seperti bagaimana ya, kira-kira bahaya mutoki, bisa juga berpaling ya. Nah itu jamaah sekalian. Jadi yang keempat adalah aulia itu bermakna sebagai pelindung. Jadi dia bisa tadi pemimpin, teman sejati, kemudian pelindung ya. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dahum awliya'u ba'd. Jadi orang-orang beriman itu berhijrah serta berjihad. Ini yang orang yang harus ada hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, kemudian dia berjihad, bersungguh-sungguh melakukan perjuangan kebaikan itu, bersungguh-sungguh meningkatkan keimanan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman pertolongan kepada kaum muhajirin. Jadi memberikan kepada orang-orang yang baru berhijrah, napat tamaga kesana baru ikut berjuang di agama Allah, ya kita fasilitasi, kita berikan apa dan sebagainya. Mereka itu satu sama lain saling melindungi. Jadi dia saling melindungi. Jadi kalau memang ada upaya untuk agak sene melo kina panrasa-rasa ye kampota misalnya atau negara tang ketemu panrasa-rasa ki, dan itu ada orang baik, ada orang beriman yang ingin memperbaiki kampung atau negara kita, ya kita sama-sama melindungi mereka, bukan kita sama-sama merusak mereka ya. Sebagian ini megatusi matepan ina sengalena alena mi pan rasa-rasa kesi. Ini mana ikhwanul muslimin kiganiro ikhwairo, persaudaraan kita umat Islam di dalam
kehidupan kita ini. Nah, kemudian jamaah sekalian, kita lanjutkan di ayat Maidah 51. Jadi jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara menjadi aulia. Ini juga dimaknai sebagai aulia, pemimpin. Jadi engkau masih Pak Nasrani memang sama sekali ditolak. Pertama, masa melukina pimpin atau musyrik. Ya, memang sudah tidak bisa. Ba'duhum auliya'u ba'din. Ya. Sebagian mereka itu adalah pemimpin. Ya, kalau mereka silahkan mereka dipimpin oleh mereka ikutona pada iko. Ya, kita juga sama kita. Ya, supaya tidak agak senang. Wa may yatawallahum minkum. Siapa yang loyal, nigi tahu, penuh loyalitas, agak senang loyalitas kita sepaham semua itu. Na cindrol itu ngangi aga na pigau aga na pokoknya na cindrol itu ngangi mengembek, tidak ada kritis. Ya, dena pakai guna kalian nama maga tu ya. Fa innahum minkum, maka dia seperti mereka. Ya. Seperti hadis itu, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh, menjalani, mengikuti pola cara hidup beragama mereka, tata cara kehidupan mereka, fahuwa minhum, maka itu balena. Ya. Jadi kalau dia berpola Yahudi, berpola Nasrani, maka dia juga begitu. Berpola musyrik, maka dia juga begitu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sungguhnya Allah itu tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan kepada kita bahwa ya meskipun itu yang gak sepele yang kepemimpinan, tapi jangan sampai kita nak kiai anak Allah taala ya. Kita berkhianat ya, karena Allah sudah mengatur semua. Islam ini diatur natur mana persoalan kepemimpinan diatur, dan Islam itu memberikan contoh. Waktu namati Nabi ta, maka dipilih yang terbaik dari yang baik ya. Ini yang terbaik pada waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hasil musyawarah mati Abu Bakar As-Siddiq, dipilih lagi siapa yang terbaik di situ adalah Umar bin Khattab. Mati Umar bin Khattab, dipilih lagi menurut siapa ya, meskipun ada sedikit sudah setelah Umar bin Khattab karena gejolak ya, mulai gejolak apa politik sudah masuk ya, karena ada sudah kepentingan, maka ya meskipun dia naik, setelah itu diganti lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi intinya ini kong kamu pat makasing magi na toyor tanir atau makasingnya. Nah, bagaimana menguji orang-orang yang baik ini ya, tentu kita semua punya pandangan ya, bisa kita uji. Nigeiro taita mana mutu ya. Sekarang ini dunia sudah paling sana macam mana nih Rita gageh ya, aku luar negeri di mana nih Rita, informasi bisa kita cuma itu ya, informasi perlu tuh hati-hati. Pain ja'akum pasikum binabain yero narek pengker to pase ero to melo makasolang engkat bawa kariba. Dia bawa berita, apakah di Facebook, apakah di Instagram, atau di media sosial lainnya. Pertama maku tuh, patah hati-hati kok. Asitasage keribatunang, ya patah bayanu, cek dan recheck dulu. Kaji tungat-tungang itu ngat-tungan, tapi kau iya, tungamu kan iya. Apa beda tuh kalau televisi dengan media sosial? Kalau televisi, insya Allah kita yakin, ya apalagi kalau siaran langsung, ya. Itu insya Allah kita yakin. Tapi kalau misalnya media sosial bisa diedit ya, bisa diapa dan sebagainya. Bayangkan kalau kemakan itu salah seorang begini mengarang biasa Gus Dur almarhum ya, mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan. Itu beliau itu dipitnah yang ke makundres depena, ternyata diedit ya, yang sudah dibaptis di gereja dan sebagainya, padahal diedit nih, jadi mega culi-culi itu kuye. Jadi makanya Allah Ta'ala sebelum datang teknologi begini, Allah menyatakan fa in ja'akum fasikum dari kuna polei koto pase angka meleku kariba bina bain, kariba besar, kariba yang bisa menggemparkan ya, yang bisa membuat masalah besar itu. Fatabayyanu ya, agak senai
pikir-pikir ki ite jolo to ngamu ga ita aja to si lei sebarto di lei paletu lei kiri lo ki padahal belum jelas kebenarannya. Nah, itu yang kita hati-hati dalam melaksanakan media sosial ini. Jadi Bapak sekalian, mari kita sama-sama dalam era demokrasi insyaallah tanggal 14 ya kita berdoa kepada Allah memohon Allah taala napa salama maneki neleki peringeran neleki asalamakan neleki pertolongan supaya negara kita ini bisa mendapatkan pemimpin yang diberkahi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nerek kode neleki makur Allah taala tepat sedia tepat tak sedia ki mengalami, jangan marah, jangan apa, bahwa itu adalah ujian. Karena ini bisa saja kita diuji dengan kepemimpinan, bisa saja pemimpin zalim akan memimpin kita beberapa tahun, itu bisa terjadi. Ya tapi tepat sedia bani tepat tak, insyaallah maka terima sakit Allah taala. Seperti tadi bahwa ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kita tidak ada keresahan, tidak ada tidak ada rasa takut, tapi narakuna pelo ni punga Allah taala namo si dilino melo pajak kita we nareku punga Allah taala melo pakasing itu we makasite itu agak apapun dia lakukan, berapa banyak uangnya, berapa banyak temannya, nareku de punga Allah taala dena melo, maka itu juga akan tidak jadi. Insyaallah kita akan sama-sama mengikuti daripada pemilihan di tanggal 14 pada Lumanaki untuk memberikan suara dan berdoa setiap malam untuk mendapatkan pemimpin yang diridai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.